Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Sekarang sedang ramai di media sosial tentang proyek Arab Saudi yang membangun gedung pencakar langit berbentuk kubus dengan nama The Mukaab yang disebut mirip Ka'bah. Bagaimana menurut Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah bangunan yang menyerupai Ka'bah yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini bangunan dulu sebelum gedung itu. Apakah boleh atau tidak? Tiba-tiba di Kuningan, Cirebon, Majalengka ada Ka'bah, tapi bukan Ka'bah beneran. Ka'bahan untuk manasik haji dan umroh. Nah, kan begitu ya. Atau di TK mana ada Ka'bahan. Maka niatnya bukan untuk membuat tandingan Ka'bah. Maka apalagi untuk belajar haji dan umroh, yang demikian itu adalah boleh. Boleh, tapi bukan Ka'bah beneran. Ini adalah kemudian dulu ada orang yang ingin membuat Ka'bah tandingan. Membuat Ka'bah tandingan. Sudah dibuat di negeri Yaman oleh Abraha. Baik, cuman Ka'bah tandingan enggak laku. Sehingga Abraha baru akan laku jika Ka'bah yang beneran dihancurin. Pergilah Abraha dengan pasukan gajahnya ke Makkah. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bersama itulah kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jaga Ka'bah siapa? Allah. Sayyidina Abdul Muttalib melihat itu semua tidak gentar. Kenapa aku bingung? Yang menjaga Ka'bah adalah yang punya Ka'bah. Ka'bah terjaga. Tapi sebaliknya, Ka'bah tandingan akan hancur. Dan yang membuat pun akan hancur. Baik, ini adalah kaidah. Harus ada gambaran. Kalau membuat Ka'bah-Ka'bahan atau sesuatu yang hanya kotak saja, tidak serta-merta kita katakan itu Ka'bah. Bahkan kalau kita lihat rumah di Arab itu rata-rata kotak. Enggak ada genteng yang melengkung seperti rumah Minangkabau. Atau tidak ada seperti yang ada di Jawa-Jawa, pendopo-pendopo nggak ada. Rumah-rumah di Arab semuanya kotak. Jika dicat hitam dari jauh kayak Ka'bah. Tapi membuat kotak itu kan kebetulan memang gaya modelnya model segi empat. Baik, kemudian bangunan mencakar langit yang direncanakan di Arab Saudi yang kurang lebihnya adalah panjang lebarnya 400 ke atasnya 400 meter. Gedung gagah bisa jadi terbesar nanti di dunia barangkali seperti itu. Segi empat. Kalau desainnya desain kebetulan memang bentuk segi empatnya. Urusan dari segi pembangunannya ya nggak ada masalah. Cuman kalau terinspirasi, kadang-kadang bisa jadi insinyur awam. Tapi kalau disengaja untuk membuat tandingan kemegahan Ka'bah, maka hancur, lihat saja. Tapi kalau karena orang awam bangga dengan model Ka'bah, bisa jadi orang awam atau insinyur awam, wallah alam. Sebab kita mengerti orang awam itu kadang-kadang fanatik dengan syiar agama, tapi salah tempatnya. Kita lihat di daerah perkampungan di negeri Arab sana itu, onta
Karena takut kena ain itu. Onta ditulisi tabarakallah. Tulisan Allah ada di paha onta. Jelas itu haram. Tapi maksudnya kadang-kadang ada orang awam kan begitu. Maksudnya baik. Bangga dengan nama Allah. Tabarakallah onta ditulisi misalnya. Atau saking bangganya bisa saja sandalnya ditulisi apa begitu, bahkan dia diinjak, dia tidak mengerti agama, awam. Kalau orang awam tinggal diingatkan saja bakal mengerti. Nah, sekarang kita tidak tahu secara pasti pembuatan gedung itu apakah memang kebetulan segi 4. Kalau memang kebetulan segi 4, dibuat segi 4, ya nggak ada masalah. Yang akan dipermasalahkan adalah apa sih isinya nanti. Jika isinya kemaksiatan, ya tabungan buat yang bangun. Tabungan bukan di dunia sampai mati nanti. Siapa yang buat? Kalau yang buat adalah siapa? Putra mahkota raja itu. Ya dia yang dapat bagian nanti. Sepanjang itu gedung ada maksiatnya, ada diskotik misalnya, ada tempat ini, ya dia ngalir terus. Kecuali membuat gedung semacam itu segi 4 dan bentuknya hanya kebetulan, hanya karena memang model Arab begitu, kemudian di dalamnya ada macam-macam kebaikan, ya jadi amal baik. Tapi ingat, kalau memang tujuannya membuat tandingan kemegahan Ka'bah, maka akan hancur. Yang menjaga Ka'bah adalah Allah, akan hancur. Bencana besar nanti. Tapi kalau hanya kebetulan saja, maka yang kami himbau adalah semoga kebaikan di dalamnya. Kalau bukan kebaikan akan jadi maksiat. Tapi pun demikian, bisa saja kalau menjadi orang cerdas, ya bisa saja agar tidak masuk dalam konflik, ya dibuat beda aja lah. Tidak harus sampai segi 4. Segi 4 memang kalau dilihat kita berada di dalamnya nggak terasa seperti gambar, seperti bentuk Ka'bah. Tapi akan terlihat di saat kita berada di tempat kejauhan. Dipotret dari berkilo-kilo, mungkin dari atas, dari udara. Ka'bah mah kecil, Ka'bah hanya berapa kali berapa. Ini 400 kali 400, setengah kilo. Kurang lebihnya, melingkar, segi 4. Jadi kelihatan megah sekali, semuanya jadi kecil di kiri kanannya. Setengah kilo menjulang ke atas. Bayangkan, segi 4. Memang megah banget dalam itu. Jika tujuannya akan buat syiar maksiat untuk menandingi syiar kemuliaan Ka'bah, karena di Ka'bah syiar kebaikan, syiar maksiat, ya tunggu kehancuran untuk dirinya sendiri. Nah, jadi apa? Ya sudah, lebih baik kita bicara yang baik saja. Nggak usah sibuk dengan hal-hal yang kita tidak tahu pasti. Cuman himbauan kami adalah ya, jika para ulama-ulama yang ada di sana atau itu bisa memberikan masukan agar tidak membuat sesuatu yang menjadi sebab orang berspekulasi atau kontroversi di antara mereka, ya seperti itu. Sebab bisa saja itu memang ada tujuan, bisa jadi tujuan buat tandingan, tapi kalau memang orang awam menganggap bangga dengan Ka'bah, dibuat Ka'bah di dalamnya bentuk kayak Ka'bah, ya lagi-lagi awam. Karena bisa saja seorang raja, seorang putra mahkota dan sebagainya, mungkin bisa saja ilmu dunianya hebat, tapi belum tentu mengerti ilmu agama. Bisa saja awam urusan agama. Baik seperti itu. Artinya apa? Jika memang tujuannya adalah untuk membuat tandingan kebesaran, keagungan Ka'bah, maka dia akan runtuh. Dan itu nggak boleh. Tapi kalau kebetulan saja, ya tinggal isinya saja. Kalau isinya maksiat, ya dosa. Kalau isinya kebaikan, ya dapat pahala. Seperti itu. Jadi, tidak perlulah kita sibuk-sibuk untuk berkomentar hal-hal yang semacam itu. Karena sudah terlanjur ditanyakan, ya harus dijawab. Ya. Yang kita perlu adalah, ya, karena syiar-syiar muqaddasat atau kemuliaan dalam Islam itu harus dijaga juga. Menjaganya adalah juga menempatkan di tempat yang baik, menggunakan sesuatu yang baik. Contoh saja, kita membuat satu miniatur Ka'bah di Indonesia, tapi untuk judi, ya kurang ajar. Dan gitu, untuk judi yang kurang
aja miniatur. Tapi kalau miniatur untuk umroh tadi jadi benar. Jadi tergantung penggunaannya Ka'bah. Pertama tujuan di saat membuat itu untuk apa? Jika untuk membuat tandingan keagungan Ka'bah akan hancur dan itu tidak diperkenankan. Kemudian jika memang tujuannya adalah hanya karena kebetulan saja, nggak ada tujuan yang khusus, maka untuk apa? Jika di dalamnya ada banyak kemaksiatan, maka ya dapat bagian dong yang merencanakan, yang punya usulan, yang semua yang membangun di dalamnya adalah bagian daripada dosa. Jika tahu di dalamnya akan tercipta kemaksiatan. Bisa ini proyek iblis begitu. Sampingnya ini Makkahnya adalah program kemuliaan, di Riyadhnya adalah program kemaksiatan. Wah, ini kacau kalau seperti itu. Semoga Allah menjaga umat Nabi Muhammad, baik yang ada di Saudi atau dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar tentang syiar, tentang keagungan syiar agama. Dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang bisa memuliakan, mengagungkan syiar. Dan tidak terpleset dalam merendahkannya. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.